pembelajaran Al-Quran di era Nabi Muhammad SAW itu sifatnya adalah intensif bitadrij. Intensif itu artinya dilakukan secara intens. Yang betul-betul mempelajari Al-Quran tidak akan pernah melakukan talbis antara yang hak dengan yang batil. Karena yang batil tidak akan mungkin ada bersamaan. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran di dunia ini secara lazim, membaca Al-Quran itu menjadi kebiasaannya, maka dia menjadi sahibul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan dapat mengantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan itulah kita dapat menata dan mengelola kehidupan dengan baik dan maksimal, sehingga kita memperoleh keselamatan baik dalam kehidupan di dunia ini dan juga insyaallah akan memperoleh keselamatan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan pola pembelajaran Al-Quran di era Nabi Muhammad SAW dan beberapa contoh dari kitab-kitab tafsir muktabar yang berasal daripada mufassir
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Mana Khalil Al-Qatan, disebutkan bahwa pembelajaran Al-Quran di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya adalah intensif bitadrij. Intensif itu artinya dilakukan secara intens. Bitadrij itu artinya dilakukan secara bertahap. Jadi intens dan bertahap. Karena dengan pola intensifikasi yang bersifat tadrij, bertahap itu, maka para sahabat yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ilmu tentang Al-Quran itu secara utuh. Penjelasan hal ini bisa kita lihat ke dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, allazina kanu yuqri'unanal Qur'an. Mereka yang membacakan Al-Quran kepada kami itu ka Utsman bin Affan wa Abdullah ibni Mas'ud wa ghairihima, seperti sahabat Utsman bin Affan, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan selain dari kedua sahabat itu. Annahum kanu iza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyara ayatin lam yujawizuha hatta yata'ammaluna ma fiha minal ilmi wal amal. Sesungguhnya mereka, para sahabat, adalah apabila mereka belajar minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, asyara ayatin, mereka belajar Al-Quran kepada Nabi itu dengan 10 ayat. Lam yujawizuha, dan tidaklah mereka melanjutkan pelajarannya hatta yata'ammaluna ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka mengamalkan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, fata'allamnal Qur'an, kami mempelajari Al-Quran itu, wal ilmu wal amala jami'an,
berikut ilmu dan amalnya sekalian. Kalau kita melihat kesaksian para sahabat melalui hadis ini, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Yang pertama, ada sahabat yang mempelajari Al-Quran itu melalui sahabat yang lain. Jadi gerakan belajar Al-Quran itu adalah suatu kelaziman, suatu kebiasaan dalam kehidupan internal para sahabat. Seorang sahabat terbiasa belajar Al-Quran kepada sahabat yang lain, seperti sahabat Abu Abdurrahman As-Sulami belajar Quran kepada Sayyidina Utsman bin Affan dan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kemudian banyak juga sahabat yang belajar Al-Quran ini langsung kepada Nabi. Dan pola belajar Qur'annya itu sifatnya intensif, ya, sifatnya intensif. Jadi enggak banyak-banyak, 10 ayat, tapi setiap 10 ayat yang diajarkan itu tidak akan ditambah oleh Nabi kecuali sahabat itu sudah mengerti betul tentang bagaimana cara membacanya secara baik dan benar, dan sahabat mengerti betul kandungan apa yang dimaksud dari masing-masing ayat. Kemudian mereka menghayati itu dan mereka mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baru kemudian nanti ditambah lagi belajar 10 ayat lagi. Intens seperti itu, sehingga polanya adalah pola intensifikasi bitadrij. Cara Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat sifatnya intens, fokus, berorientasi kepada cara membaca yang benar, berorientasi kepada cara memahami makna-makna Al-Quran dengan baik dan benar, dan berorientasi kepada aplikasi pengamalan dari ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari, yang telah mereka baca, yang telah mereka ketahui kandungan maksudnya itu. Itulah yang mereka aplikasikan dalam kehidupan. Sehingga pada saat sahabat selesai khatam dalam mempelajari, membaca, menghayati Al-Quran itu, maka bersamaan dengan itu kandungan-kandungan dari Al-Quran itu sudah menjadi bahagian dari aktivitas kehidupan para sahabat. Dengan pola seperti ini, ilmu tidak hanya sekedar menjadi ilmu, tapi ilmu teraplikasikan dalam aktivitas kehidupan. Sehingga di era Nabi, di era para sahabat Nabi,
Apa yang diamalkan oleh para sahabat itu adalah apa yang mereka pelajari, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengarkan penjelasan-penjelasan dan penafsirannya dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dalam mempelajari Al-Quran itu tidak tergesa-gesa. Nabi mengajarkannya asyara ayatin lam yujawizuha, dan Nabi tidak menambahnya sampai mereka yata'ammaluna ma fiha, sampai mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mereka pelajari itu. Jadi ilmu amaliyah itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan pengamalan ilmu. Ilmu dan penghayatan ilmu. Jadi cara seperti itulah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat pada saat sahabat belajar Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 1, Allah berfirman, Tabarakallazi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Maha suci Allah, maha memberkati Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nazira, agar menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Kalau kita cermati ayat ini, Allah menurunkan Al-Quran dengan salah satu fungsinya sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Jadi orang yang mempelajari Quran, mendalami maknanya, menggali penafsirannya, menghayati kandungan isinya, ini kemudian menjadi punya karakteristik yang khas, punya sifat yang khas, punya watak yang khas. Apa kekhasan itu? Kekhasannya adalah dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa membedakan mana yang diperintah, mana yang dilarang. Dia bisa membedakan setelah dia mempelajari Al-Quran. Kalau ada hamba-hamba Allah yang setelah dia mempelajari Al-Quran, tapi dari segi sikap, attitude, dari segi perilaku, behavior,
tidak terlihat dia sebagai orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka meskipun dia terlihat mempelajari Al-Quran, tapi sebenarnya dia belum paham tentang Al-Quran yang dia pelajari. Karena orang yang betul-betul mempelajari Al-Quran, maka akan sampailah salah satu daripada fungsi hadirnya Al-Quran itu, yaitu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Orang yang mempelajari Al-Quran tahu betul bahwa Al-Quran yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam untuk melakukan talbis, untuk melakukan percampuran antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu talbiskan, jangan kamu campurkan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Karena kedua hal itu memang tidak bisa dicampur. Wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, kalau yang hak itu datang, maka yang batil akan hilang. Karena sesungguhnya kebatilan itu akan hilang. Jadi kalau ada orang Islam beriman, mendalami Quran, tapi jalan hidupnya masih mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, ilmunya tentang Quran itu tidak terlihat melekat pada dirinya. Karena orang yang betul-betul mempelajari Al-Quran tidak akan pernah melakukan talbis antara yang hak dengan yang batil. Karena yang batil tidak akan mungkin ada bersamaan dengan yang hak. Yang hak tidak akan mungkin bisa bersama-sama jalan beriringan dengan yang batil. Karena pada saat yang hak datang, yang batil akan binasa. Ini adalah sesuatu yang merupakan bahagian dari ajaran Al-Quran, dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran akan paham benar tentang persoalan ini. Jadi kalau sudah belajar Al-Quran, betul dia mempelajarinya, maka Al-Furqan, pembeda yang diajarkan Al-Quran kepada dirinya itu akan hidup, akan berfungsi. Sehingga dia tidak lagi mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Dan ini masih sering terlihat. Masih banyak orang-orang yang mempelajari Al-Quran, tapi antara yang hak dengan yang batil itu masih bercampur di dalam dirinya. Orang pergi sholat berjamaah ke masjid, itu hak, itu kebenaran. Tapi pada saat ada orang kehilangan sendal di masjid, itu batil. Yang hak dengan yang batil itu tidak bisa bercampur. Oleh karenanya, untuk membuktikan tidak ada lagi percampuran antara yang hak dengan yang batil,
Salah satunya adalah tidak ada lagi sendal yang hilang di masjid. Ada hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah-perintahnya, tapi seiring dengan itu larangan-larangannya juga dijalankan. Kita lihat orang ke masjid, dia ke masjid. Tapi nanti kita lihat ada orang mabuk, dia ikut mabuk. Ini Al-Quran yang dia pelajari, yang mengajarkan tentang Al-Furqan, tentang pembeda antara yang hak dengan yang batil, itu belum teresapi dalam sebuah keinsapan yang baik. Karena orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia menginsapi ajaran-ajaran Quran itu, maka dia tidak akan lagi mencampurkan antara yang hak dengan yang batil.